Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Tiro. Mas Tiro ini adalah orang yang ahli dalam mendeteksi masa lalu orang, masa sekarang maupun masa depan. Nah, kita mau tanya-tanya ini lebih jelasnya bagaimana. Jadi kalau teman-teman mau diramal nanti komen ya, subscribe, like, dan di-share. Oke, apa kabar Mas Tiro? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol masalah genetika. Kan kalau nggak mau disebut apa namanya orang pintar, nggak mau disebut dukun lagi ya. Ini membaca ini. Ini membaca. Iya, membaca. Bedanya apa di mana itu? Genetika ini dengan yang lain? Karena ini sains. Jadi sains itu semenjak matahari masih berputar mengitari bumi, ilmu itu masih berjalan. Oh gitu. Tetapi kalau kembang dan menyan, ya sebatas itu, nggak bisa mengurai secara jelas. Lah, jadi bedanya di situ. Beda dengan apa itu kembang dan menyan ya. Dengan sains itu beda. Oke. Karena menyangkut genetika. Tapi hal ini bisa dipelajarin? Apa semua orang bisa mempelajarin atau enggak? Bisa, memang perlu waktu. Seperti kita mengejar profesor. Jadi perlu waktu. Ada tahapan-tahapannya. Betul. Ini mentoknya S3 ini gitu ya? Iya, S3 baru. Nah, genetikanya apa yang dibaca dari genetika ini? Pertama, setiap manusia di dunia ini, setiap manusia pasti ada, di dalamnya ada genetika. Ya. Itu walaupun orang bule, orang Belanda, Taiwan, hanya beda kulit saja. Genetika sama. Nah, di sini genetika itu bisa untuk membaca, pertama, khusus bagi yang rumah tangga. Kapan naik tahta, kapan turun tahta. Dan berapa persen rezeki yang didapat. Baik godaannya, kesehatannya, kariernya, terus masa tahtanya berapa tahun, semua terdeteksi di sini. Terus kemudian, yang kedua, mengintip rezeki dan godaan calon jodoh. Siapa itu? Oh, jadi dari mulai orang sudah berkeluarga bisa dibaca. Bisa dibaca. Yang lagi nyari jodoh. Jodoh juga bisa dibaca. Bisa dibaca kayak dia ya, kayak teman saya tadi bisa, yang kemarin udah kita coba, ternyata nggak ada yang cocok. Dua-duanya nggak cocok. Ya, tumpah semua rezekinya. Gitu. Nah, apa namanya, kalau orang bisa sudah rumah tangga kan nggak mungkin suruh pisah gara-gara ini ya, kira-kira ada apa itu? Ada solusi. Ada solusinya. Win-win solusi ada. Jadi secara dunia nyata bahwa secara religius banyak, kalau orang Cina namanya Cisua, kalau orang Bali namanya Papelet, kalau namanya orang Jawa Ruatan, kalau bahasa Islamnya Tasakuran, itu maknanya sama. Oh, hanya jadi harus beda. ada ruatan. Ya, ruatan itu. Artinya ruatan itu nanti apa alat-alatnya? Ya kita berkorban. Berkorban itu seperti ya bisa menyembelih ayam, itu biasa untuk sosial lingkungan, untuk apa persiapan sosial terhadap kita dan tetangga, itu hanya maknanya saja. Seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi orang ketika apa namanya baru mau pendekatan itu bisa dideteksi itu. Bisa nanti rezekinya, nanti penyakitnya, apa efeknya. Apakah nanti masa karirnya berapa bulan, itu kelihatan semua. Jadi tadi kan sebut bahwa bisa membaca masa lalu, masa sekarang, kini, dan masa depan. Masa depan. Iya. Itu berhubungan rentetan peristiwa. Karena contoh suatu misal Mas Chandra kita tanya, bagaimana hubungan otak kecil dan otak besar bisa nyambung. Suatu misal begini, Mas Chandra kelahiran tahun berapa dan usia berapa, pasti bertanya-tanya, jiwa dan akal menyatu, menghitung masa lalu. Saya lahir tahun berapa ya? Lah itu kompromi dulu, akal dan jiwa, baru akalnya menjawab, oh sekarang usia sekarang lah. Seperti itu contoh kecil itu. Cara mendeteksinya bagaimana? Nah, cara mendeteksi ini adalah kita pakai media solar system dan lunar system. Suatu misal, bila mana manusia lahir menunjukkan jarum jam menunjukkan pukul 24.00, jarum jam bergeser, itu adalah hari berubah. Itu menurut solar. Yang kita pakai adalah lunar. Ketika manusia menunjukkan pukul 18.00, jarum jam bergeser, ada manusia lahir, ada hari sudah berubah. Itu yang kita pakai. Maka itu penting. Maka seperti bola bundar, titik bawah dan titik atas harus satu poros. Yang kita baca bukan solar tapi lunar. Lah ini artinya ini memang pondasi utama. Nggak boleh direka-reka. Karena ini alam yang kita baca. Nggak boleh katanya, kayaknya. Kalau kayaknya tanya Ayu Ting Ting nanti. Kayak lagu dong. Karena katanya. Katanya. Ya. Jadi apa namanya? Ada nggak orang kalau misalnya dideteksi itu
ya nggak bisa berubah gitu. Lah berarti udah garis tangan dia. Oh iya, memang seperti itu. Coba ada kiat-kiat tertentu tadi melaksanakan. Mungkin artinya begini, kenapa sih kita melaksanakan kiat-kiat seperti budaya kita yang kita pakai tasakuran dan sebagainya? Itu artinya apa? Yang tadinya kehilangan duit 1.000, tetap sinetronnya kehilangan. Mungkin kehilangannya 300 perak, tapi nggak semuanya. Itu sudah saya praktekkan. Kami sudah keliling antar provinsi. Oh gitu? Iya. Jadi orang yang menggunakan cara genetika ini udah banyak banget? Alhamdulillah, hampir 50.000 pasangan ya kami riset sudah. 50.000 pasangan? Dan akhirnya sekarang sukses semua? Ya, alhamdulillah. Sebagian sukses? Pertama, hubungan kami masih tetap berjalan. Walaupun habis saya nggak pernah ganti-ganti, tetap beliau-beliau itu tetap kontak saya. Jadi yang sudah konsultasi dengan Mas Tiro ini udah banyak ya? Banyak, baik yang jatuh. Itu ada juga. Lagi jatuh di atas? Iya, pecah rumah tangganya juga ada. Dari semua golongan? Semua golongan. Dari mulai bawah, menengah sampai pejabat? Sampai pejabat. Udah semua? Sampai pejabatnya dipanggil KPK ada. Karena kebanyakan ngambil itu tadi ya, berat. Sampelnya itu. Tapi nggak bisa lolos dari KPK itu ya? Oh iya, nggak lolos. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Udah genetika tadi. Genetika tadi, ya. Berarti syarat untuk bisa membaca genetika tadi apa berarti? Berarti pertama, pemahamannya tanggal lahir adalah bagian rumah gen, itu sebetulnya. Harus jujur. Jujur itu nggak boleh kata yang kayaknya. Tanggal, tahun, bulan, tahun harus wajib tahu ya. Kenapa harus tanggal lahir? Iya. Jadi gini, karena pemahaman secara sains adalah tanggal lahir bagian dari rumah genetika. Contoh, orang baru lahir harus buat akte kelahiran. Mau sekolah TK, SD, SMP harus pakai tanggal kelahiran. Mau nanti kerja tanggal kelahiran. Mau menikah juga pakai tanggal kelahiran dicatat. Mau jadi direktur juga tanggal lahir, ngelamar kerja dicatat juga. Sampai mati masuk ke liang lahat. Tanggal lahir dicatat, biarkan saja tubuh ini hancur lebur, ditelan bumi, dikubur. Tetapi tanggal lahir tetap abadi ditulis di batu nisan. Tanggal, bulan, tahun. Seperti itu. Ini yang perlu kita kupas. Bahwa tanggal lahir bagian rumah genetika abadi ternyata. Rumah genetika yang abadi tanggal lahir. Gini, kalau misalnya orang konsultasi dengan Mas Tiro ini, itu untuk mendapatkan hasil berapa lama? Atau saat itu juga bisa dibaca semuanya sekaligus? Iya. Asal jujur tadi? Iya, asal jujur. Tanggal, terus setar nikah. Yang disebut menikah secara genetika, ini perlu kita sampaikan. Oh, beda lagi? Iya, beda lagi nanti. Yang tercatat di KUA dengan secara genetika? Iya, dengan genetika malam pertama, beda itu. Di sini uniknya itu. Iya. Nah, kalau misalnya, kalau orang tua nih ya, orang tua punya anak, mau ngecek anaknya cocok nggak dengan calon ini bisa juga? Oh bisa, sangat karena bisa. Punya genetika. Dasarnya gen. Di mana-mana semenjak manusia masih bernapas, genetika sama mengalir. Nggak pernah putus. Nggak bisa putus. Asal jujur memberikan informasi yang mendasar tadi. Betul. Sederhana. Betul, sederhana. Nggak perlu pakai kembang, nggak perlu pakai kemenyan. Contoh kecil, penggabungan gen, perpaduan gen ayah dan ibu, lahirlah kita. Betul. Nggak ada sidik jari atau garis tangan ditempel begini, gedebuk anak, nggak ada. Harus perpaduan gen, prosesnya seperti itu alamnya. Lah, seperti itulah. Genetika ini prosesnya. Kita lanjut lagi. Tadi kan cepat prosesnya bisa dijawab gitu. Tanpa syarat-syarat yang lainnya. Paling nggak sampai 2 menit. Itu selesai ya? itu. Selesai. Katakan nikah tahun 80, tahun 2020 sudah kedeteksi itu. Gitu. Apa yang terjadi? Itu bisa kita deteksi. Tapi intinya setiap orang yang sudah masuk dalam, misal dianggap nggak cocok nih, berarti bukan berarti harus selesai kan? Betul. Harus ada proses lainnya. Gitu. Terkecuali yang baru pacaran. Pacaran 5 enggak apa-apa. Kan 5 enggak apa-apa. Di antara 5 siapa yang terbaik? Lah itulah. Itu baru pemilihan kan itu. Nah, sebanyak orang hampir 50 ribuan pasangan yang pernah Mas tangani. Yang paling unik apa? Pernah ada pengalaman yang paling unik begini. Ketika dia sholat di Masjid Sunda Kelapa, waktu mau pulang sepatunya hilang. Ketika itu 2014 saya bilang, kamu 2014 hati-hati, detik-detik diambang kejatuhan tahta. Oh iya. Lah, dia dari Sunda Kelapa ke rumah saya ke Makassar Halim, itu nggak pakai motor tapi nggak pakai sepatu.
Terus dia bertanya, apakah ini mulai detik-detik saya diambang kejatuhan tahta? Di sini unik. Memang bener. Saya lihat tuh bener. Wah, bener. 2014 ketika itu saya cerita, memang kejatuhan diambang tahta. Jadi harta, tahta, wanita. Bisa hancur. Makanya harus dicek dulu alamatnya tadi. Nah, ataukah ada hal lain selain bisa membaca apa namanya tadi itu jodoh ya, karier, usaha, semuanya, penyakit, semua. Terus termasuk sakinahnya berapa persen, hubungan kebahagiaannya, itu terdeteksi. Walaupun rumahnya tingkat 10 suatu misal, itu terdeteksi kebahagiaannya berapa persen antara hubungan rumah tangganya. Berarti yang nggak bisa ditebak itu adalah hari kematian. Iya, hari kematian itu. Ya, itu nanti. Setelah, nanti setelah session ini nanti saya ceritakan nanti. Ada bisa juga. Ada session nanti ya. Tapi session yang lain kita bahas lebih ke itu. Jadi apa namanya intinya genetika itu adalah sebuah ilmu. Sebuah ilmu, science. Ya. Science. Berapa lama belajar lo? Saya riset hampir ya bisa kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Riset. Dari pulau ke pulau, kebetulan saya dulu pemasaran di produk rokok swasta. Jadi keliling gitu. Keliling gitu sambil ngeriset saya. Kenapa tertarik di dunia ini? Karena ketika saya mengadakan pernikahan, pernah dibaca orang tua saya, itu tepat. Lah, dari di situ saya tertarik. Jadi sebagai anak muda, Mas Tiro ini ngerti memang ya? ada tetesan. Cuma mereka lingkupnya lingkup tradisional. Iya. Masih banyak kemenyan. Iya, kemenyan. Nah, apa namanya, kurang lebih kita ngobrol itu dulu. Iya. Kita akan, suatu saat kita akan coba untuk membawa tes. Tes, nanti kita bawa pasangan untuk membaca itu. Iya, siap. Oke. Sobat Gocin, jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, yang mau diramal, jangan lupa komen. Kita pasti akan bacakan hasil ramalan itu. Oke Mas, gitu ya Mas? Oke, siap. Nanti suatu saat kita temu lagi, Jangan lama-lama kita temu lagi, kita bahas itu, kita bawa tesnya. Tes ya, boleh. 10 pasangan enggak apa-apa. 10 pasangan, kita yang repot cari. Sama yang komen akan kita coba deteksi ya. Kita deteksi soal cinta, masa depan, rumah tangga. Nah, pokoknya yang lalu, sekarang, masa depan. Jangan lupa subscribe. Makasih Mas. Oke, sama-sama.